Beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapan tersebut, pimpinan Ormas GRIP mengultimatum orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan Satuan Ihwal adanya sejumlah anggotanya berfoto dengan Ketua Umum Ormas GRIP Jaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mencuri perhatian publik. Dirinya berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat.
seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu. Sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya, karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kecewaan terhadap Bareskrim Polri mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan, salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Arsin C untuk tidak lari bersembunyi. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim pada 24 Februari 2025, 2 bulan berlalu. Penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum.